kami dari kelompok 1 Prodi MPI Universitas Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Nama saya Venita Ayu Andira. Dan nama saya Anissa. Dan nama saya Rindiana. Di sini kita akan tanya jawab seputar pendidikan kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudari Anissa. Berikan penjelasan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Baik, para ahli di Indonesia mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluaskan dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitik, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, pertanyaan kedua. Berikan penjelasan terkait identitas nasional bangsa Indonesia. Baik, identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, misalnya pakaian adat, batik, tarian, adat, dan lain-lain. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafat negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Lafratna, dan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Berikan penjelasan bagaimana Baik, demokrasi di Indonesia saat ini masih tetap menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi saat ini pelaksanaannya di Indonesia dengan menganut setiap nilai yang ada dalam Pancasila seperti religius, gotong royong, keadilan masyarakat, kemanusiaan dalam persatuan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Meskipun demikian, masih banyak penyelewengan dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia seperti tindakan korupsi, kolusi, nepotisme oleh mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Adanya diskriminasi yang berhubungan dengan SARA yang di beberapa tempat hingga pasti adanya masyarakat yang merasa belum mendapatkan keadilan. Pertanyaan terakhir, 4. Berikan penjelasan terkait harapan Anda terkait calon presiden periode 2024 oleh figur seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia. Baik, harapan kita sebagai rakyat Indonesia untuk calon presiden pada masa mendatang supaya lebih baik lagi, lebih peka terhadap Indonesia, dapat menjadikan Indonesia negara yang lebih maju daripada sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Dira. Berikan penjelasan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Baik, saya akan menjawab. Para ahli di Indonesia mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa yang kesemuanya
para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, pertanyaan selanjutnya yang kedua, berikan penjelasan terkait identitas nasional bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjawab. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Misalnya, pakaian adat, batik, tarian adat, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi, hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Rafran Fen, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya nomor 3. Berikan penjelasan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Baik, saya akan menjawab. Demokrasi di Indonesia saat ini masih tetap menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi ini pelaksanaannya di Indonesia dengan menganut setiap nilai yang ada di dalam Pancasila, seperti religius, gotong royong, keadilan rakyat, kemanusiaan, dan persatuan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Meskipun demikian, masih banyak penyelewengan dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, seperti tindakan korupsi, kolusi, nepotisme oleh mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat, adanya diskriminasi yang berhubungan dengan SARA di beberapa tempat sehingga masih adanya masyarakat yang merasa belum mendapat keadilan. Pertanyaan selanjutnya, berikan penjelasan terkait harapan Anda terkait calon presiden periode 2024 oleh figur seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia. Baik, saya akan menjawab. Harapan kita ke depannya untuk calon presiden 2024 yaitu presiden yang tegas, berwibawa, jujur, memikirkan rakyat dan mencintai rakyatnya. Oleh karena itu, diperlukan calon presiden yang dapat menjadi motivator bagi rakyatnya, berlaku adil dan bijak sehingga dapat membentuk negara maju dan berkembang ke depannya. Baik, saya akan bertanya kepada Saudari Lindiana. Pertanyaan pertama, berikan penjelasan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Baik, saya akan menjawab di pertanyaan dari Saudari Nisa. Para ahli Indonesia mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berikan penjelasan terkait identitas nasional bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Saudari Nisa. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, misalnya pakaian adat, batik, tarian adat, dan lain-lain. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bangsa nasional yaitu bangsa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan rakyat masa berjuang yaitu nasional seperti Patimura, Hasanuddin,
Lafran Vena, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berikan penjelasan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Baik, saya akan menjawab. Demokrasi di Indonesia saat ini masih tetap menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi ini pelaksanaan di Indonesia dengan menganut setiap nilai yang ada dalam Pancasila seperti religius, gotong royong, keadilan rakyat, kemanusiaan, dan persatuan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Meskipun demikian, masih banyak penyelewengan dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, seperti tindakan korupsi, kolusi, nepotisme oleh mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat, adanya diskriminasi yang berhubung dengan SARA di beberapa tempat, hingga masih adanya masyarakat yang merasa belum mendapat keadilan. Oke, pertanyaan yang terakhir. Berikan penjelasan terkait harapan Anda terkait calon presiden periode 2024 dan figur seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Sekarang tentang tantangan global semakin berat, tantangan dunia semakin berat, rintangannya juga semakin banyak. Maka dari itu figur ke depan harus figur yang mau bekerja keras, yang memiliki anti korupsi, leadership, kepemimpinan yang kuat, yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat, serta dapat peka terhadap rakyat, menjadi Indonesia lebih maju daripada sebelumnya. Baiklah, mungkin cukup sekian tanya jawab dari kami. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.